Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan TV LG di rumah dengan kasus TV-nya itu mati standby ya, alias hanya lampu indikatornya aja yang menyala, namun tampilan di TV itu tidak ada. Sudah kita coba tadi tombol PR di tombol panelnya ya, namun tidak ada respon. Kemudian juga sudah kita coba pakai remote untuk bantu start, tapi tidak ada respon juga. Nah, jadi seperti apa kasusnya? Kita akan coba beritahu teman-teman. Bentar. Ada suara di TV ya, terang katanya gitu. Hanya standby seperti itu, lampu menyala indikatornya. Kemudian kita tekan tombol nih PR atas atau bawah sama aja, nggak ada respon. Kemudian untuk remote kita masukkan kode dulu 140 ya untuk kode remote multi atau joker kita bilang di sini untuk ke TV, dan kita tekan tombol power juga tidak ada respon. Nah, jadi untuk kerusakan TV standby banyak masalahnya teman-teman ya, atau banyak penyebabnya. Nah, untuk kali ini jika penyebabnya mungkin belum pernah saya upload, kali ini akan saya upload buat teman-teman semua ya. Semoga saja bisa bermanfaat ya. Nah, sekarang saya berada di belakang TV-nya, dan mesin TV-nya sudah kita balik ya, untuk mempermudahkan kita mengukur tegangan yang ada di mesin TV ini. Kita akan nyalakan dulu penerangannya biar jelas. Nah, semoga saja teman-teman bisa lihat ya, bisa jelas melihat jalur-jalur di mesin ini. Kalau kurang jelas saya mohon maaf, boleh bertanya. Silahkan bertanya saja di kolom komentar, semoga saja bisa kita bantu nanti. Nah, ini lampu indikatornya sudah kita lepas supaya nanti bisa kelihatan. Untuk kerusakan seperti ini teman-teman, ini kerusakan standby itu banyak penyebabnya. Untuk prediksi pertama, kerusakan standby itu bisa disebabkan di area primer teman-teman, bisa juga di area sekunder. Untuk melihat kerusakannya itu ada di area sekunder atau primer, maka langkah pertama teman-teman gunakan tester teman-teman. Kalau menggunakan tester analog seperti ini, gunakan pada skala 1000 DC ya. Ukur aja tegangan di kaki elko primer 400 volt dengan kondisi TV tidak menyala ya, jadi nggak perlu dicolokkan dulu. Kita lihat tegangan sisa yang ada di elko ini setelah TV-nya dinyalakan, lalu kita cabut colokan stekernya, lalu ukur tegangannya itu ada tidak tegangan tersimpan yang besar di elko ini. Nah, seperti ini kita akan ukur prop hitam di kaki negatif dan prop merah di kaki positif. Perhatikan jarum tester saya tidak ada bergerak, itu menandakan tidak ada tegangan tersisa yang besar di elko ini ya. Tapi kalau nanti ketika teman-teman lakukan pengukuran seperti ini dan ternyata nanti ada tegangan tersisa mungkin 300 atau 400 volt, maka bisa jadi kerusakannya itu di area primer ya teman-teman, karena tidak bekerja sepenuhnya, sehingga menyimpan tegangan di elko yang besar ini. Kalau masalahnya di primer, saya pernah dapatin kerusakannya itu pada elko kecil ini, elko 22 UF 50 volt kalau nggak salah, atau bisa juga si STR nya sudah mulai lemah atau rusak ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk prediksi kali ini kerusakannya itu kita curigai ada di bagian blok sekunder. Nah, jadi kalau kita prediksinya mengarah ke blok sekunder, di blok sekunder kita harus mengerti dahulu syarat-syarat TV untuk menyala itu
tegangan B+ harus ada teman-teman ya. Tegangan B+ di elko 220 UF 160 volt sampai ke kaki B+ playback. Ini harus ada tegangan normalnya sekitar, kalau TV LG 29 inci ini ya, saya tadi lupa jelaskan di awal, sekitar 113, 115 sampai 117 seperti itu tegangannya. Jadi harus ada. Kalau dia drop bisa kita curigai mungkin di playback atau di transistor horizontal atau di elko B+ nya. Kemudian tegangan output di IC step down, ini ada IC step down 78R05. Ini tegangan outputnya harus ada. Tegangan outputnya ada dua, yaitu 5 volt dan juga 3,3 volt. Nah, itu harus ada sampai nanti ke IC chroma ya, ke kaki IC chroma. Kemudian tegangan di kaki basis transistor horizontal output, kemudian tegangan basis di kaki driver horizontal, ini juga harus ada untuk syarat startnya, karena kalau TV start pasti tegangan di kaki basis transistor horizontal dan juga transistor driver horizontal itu pasti ada. Nah, seperti itu dulu syaratnya. Nah, karena sesuai dengan kita analisa kerusakannya standby ya, tidak ada kedipan lampu indikator yang menandakan dia start. Memang murni sepertinya memang ini standby, tidak ada proteksi atau protect. Maka kita akan ukur terlebih dahulu tegangan-tegangannya ya, yang saya sebutkan tadi. Sebentar, kita gunakan tester ini digital aja biar lebih jelas ya. Sebentar, kita susun dulu biar teman-teman jelas. Oke. Semoga saja teman-teman bisa lihat. Kalau kurang jelas mohon maaf. Oke ya. Kita akan nyalakan TV-nya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita nyalakan TV-nya. Tegangan di kaki B+ dulu ya. Ini langsung kita ke kaki playback yang tertulis di sini B+. Oke, kita nyalakan TV-nya. Tegangannya terukur 114 volt teman-teman. Sepertinya normal ya. Kemudian lanjut ke kaki kolektor transistor horizontalnya 115 volt. Oke. Kemungkinan besar untuk jalur B+ nya normal tegangannya. Kemudian kita ukur di kaki output 78 RM-R05 ya. Ini dia kalau kita hitung sebelah sini ini pin 1, ini pin 2 nya biasanya outputnya 5 volt. Sebentar. Oke, perhatikan 4,99, artinya ya sudah mendekati 5 volt ya, normal. Kemudian di pin yang sebelah sini paling ujung sebelah kiri atau pin 4 lah kita bilangkan, ini terukur 3,4, normal ya. Jadi output untuk 78R05 nya normal, tapi belum kita bisa pastikan sampai ke IC chroma ya, karena harus sampai ke IC chroma, karena output 78R05 ini sampai ke IC chroma nantinya. Nanti kita akan ukur terus. Nah, selanjutnya kita akan matikan dulu TV-nya. Kita akan ukur tegangan basis di transistor horizontal dan juga transistor driver horizontalnya. Bentar, kita susun dulu nih biar lebih gampang lihatnya. Nah, sudah teman-teman. Jadi untuk mengukur tegangan di kaki basis transistor horizontal output dan juga tegangan di kaki basis transistor driver horizontal, itu kita gunakan tester analog aja ya, lebih mudah. Kita gunakan skala 10 AC ya, kelihatan. Karena tegangan di kaki basis transistor horizontal dan juga di kaki basis driver horizontal itu hanya sekitaran 0,3 0,4 untuk TV LG 29 inci. Nah, kita akan ukur caranya seperti ini.
prop hitam letakkan di ground. Nah, seperti ini. Kemudian prop merahnya letakkan di kaki basis transistor horizontal. Nah, seperti ini. Setelah kita colokkan seperti ini, lalu colokkan TV-nya. Colokkan steker TV-nya. Lalu lihat pergerakan jarum tester di tester teman-teman ya. Perhatikan. Tidak ada ya. Tidak ada bergerak jarum tester. Oke, untuk tegangan di kaki basis horizontal output ternyata tidak ada, alias kosong. Atau kita ulang lagi sebentar biar puas ya. Oke. Kita tunggu beberapa detik, juga tidak ada memang teman-teman ya. Kita open lagi. Lalu kita akan ukur tegangan di kaki basis transistor driver horizontal. Ini dia kaki basisnya, yang sebelah sini. Kelihatan kan? Ini kaki basisnya yang arah ke sini. Karena kebetulan transistornya memang sedikit kecil. Oke, kita akan nyalakan. Kita posisikan dulu propnya. Oke, seperti ini. Udah. Kalau sudah seperti ini, kita nyalakan TV-nya. Perhatikan jarum tester bergerak tidak. Oke, ada pergerakan. Ada pergerakan, perhatikan. Sebentar, kita ulangi lagi. Kita posisikan, lalu kita colokkan. Colokkan stekernya sebentar. Ini fokus ke jarum tester saya. Nah, ada sekitar 0,2 teman-teman. Lalu dia turun lagi ya. Kita ulangi lagi. Hanya 0,2 lalu dia turun lagi teman-teman. Nah, seperti itu jadi masalahnya. Jadi untuk tegangan di B+ sampai ke kolektor transistor horizontal ini ada normal. Sementara untuk di kaki basis transistor horizontal outputnya tidak ada. Sementara di transistor driver horizontalnya ada tapi kecil, lalu turun lagi 0,2 seperti gitu. Tapi memang ya kalau untuk transistor di kaki basis transistor driver horizontal kisarannya sekitar gitu ya, nggak lebih dari 1 volt ya, biasanya sekitar 0,2, 0,3, 0,4. Dan untuk di kaki basis transistor driver horizontalnya ini tadi ada lalu turun lagi ya. Untuk selanjutnya kita akan ukur kalau gitu tegangan di kaki IC chroma, khususnya tegangan 3,3 dan juga 5 volt ya. Kita akan cek dulu di mana kakinya saja. Bentar ya, kita akan cek dulu. Nah, ini teman-teman IC chromanya. Pin-pin yang akan kita ukur ini dia ya. Perhatikan. Ini ada pin 88 ya. Nih. 88. Kemudian 86 3,3 volt ya. 2 biji ini. 90, 89, 88 berarti 87, ini 86, ini 3,3 volt, ada 2 biji. Kemudian tegangan 5 volt, ini dia kelihatan tegangan 5 volt nih, pin 80 teman-teman. Ini 7 berapa ya, 77, 78, 79, 80 ya, pin 80 ini 77, 78, 79, 80 kelihatan ya, ini 5 volt nih. Kemudian ini pin 3,3 lagi, pin berapa ini, bentar, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya.
Ini pin 9, kemudian nih 3,3 lagi, ini pin 14, 15, 16, ini pin 16 ya. Dan ini ada lagi 5 volt, pin berapa ini? 18, 19, 20, 21, 22 sepertinya nih. Nah, itu yang akan kita ukur ya. Mohon maaf agak getar-getar karena dipegang dengan tangan. Itu kita akan ukur sebentar. Kita posisikan dulu kameranya biar enak ukurnya. Nah, sudah teman-teman ya. Kita nyalakan TV-nya. Oke. Kita akan ukur satu persatu pin-pin yang tadi sudah kita cek ya. Sebentar kita zoom dikit biar jelas. Semoga saja teman-teman bisa lihat ya. Mohon maaf dengan keterbatasan yang ada nih. Oke, seperti ini, mudah-mudahan bisa lihat. Oke ya, seperti itu ya. Kita ukur terlebih dahulu pin 88 ya. Ini 3,26, 3,2 mendekati 3,3, artinya normal ya teman-teman ya. Kemudian ini pin 88, kemudian 86 sama 32 mendekati 3,3, itu artinya normal ya. Kemudian pin 80, sebentar, pin 80 saya sendiri lihatnya juga agak lumayan karena halus teman-teman ya, mohon maaf. Ini kalau nggak salah pin 80 ini, bentar, oh ini dia. Oke, 4,9 pin 80 nya yang terdeteksi. Kita analisa tadi tegangannya 5 volt, artinya normal ya. Kemudian kita ukur pin 9, 3,3 volt. Mana 9, sebentar. Oke, ini 1,3. Ini normalnya 3,3 teman-teman, atau 3,2 tadi seperti tadi. Ini terukur hanya 1,3 volt teman-teman. Nah, di sini ada penurunan tegangan sampai ke kaki IC. Nanti kita akan telusuri sampai sumbernya ya. Oke, kita abaikan dulu, tapi kita tandai. Kemudian pin 16. Pin 16 tadi terukur harusnya 3,3. Ini dia. Oke ya, 3,1, hampir mendekati normal. Kemudian pin 22, pin 22 5 volt ya. Oke, 4,9 normal. Jadi yang drop, yang benar-benar drop itu pin 9 ya. Tunggu, mana ini dia. Oke, 1,3 volt hanya teman-teman ya terukur. Kita akan telusuri pelan-pelan, lihat enggak ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak kabus, mungkin maklum, kita pakai kamera seadanya. Ini dia, ini ada jalurnya, perhatikan di jalurnya dia. Ini 1,3, ini di jalurnya teman-teman, sampai sini. Ini berarti jalurnya ya, 1,3. Oke, 1,3. Kemudian ini ada induktor sepertinya, atau fuse, resistor fuse. Di sini 3,2 teman-teman ya. Perhatikan nih, lihat, itu ada tulisan
3,3 volt ya teman-teman, kalau bisa teman-teman lihat ya. Oh sebentar, mana dia, itu dia. Kelihatan nggak? Sebentar saya dekatkan aja kameranya. Nah sekarang kameranya sudah saya dekatkan, semoga saja teman-teman bisa lihat ya lebih jelas. Itu ada tertulis 3,3 volt teman-teman. Ini kemudian ada tertulis ini L511, atau ini adalah induktor ya, yang seperti resistor tapi gunanya sebagai fuse di sini. Nah ini dia, kita akan ukur lagi ulang. Tadi terukur di sini 1,4 atau 1,3 sekitar gitu tadi, 1,3 tadi nggak masalah ya. Ini naik sedikit 1,4. kemudian di kaki sebelah sini, kaki L yang sebelah sini terukur 3,2 teman-teman. Nah ini L ini hanya isinya lilitan, dan nilainya kalau diukur dengan tester analog dia biasanya sekitaran 0, sekian ohm aja ya, nggak sampai 1 ohm. Nah biasa fungsinya hanya sebagai fuse. Jadi kalau seperti ini kasusnya, di sini di kaki yang sebelahnya 1,4 dan kaki sebelahnya 3,2, maka bisa jadi L atau induktor ini artinya molor teman-teman, atau melar ya. Nah seperti itu. Kalau putus kemungkinan di sini akan kosong, tapi kalau melar maka kejadian seperti ini. Jadi drop ya tegangannya. Kalau gitu kita akan ukur aja induktornya dengan menggunakan tester analog ya, tapi posisi TV matikan ya, udah di open. Colokkan stekernya, gunakan skala tester kali 1, kemudian ukur seperti ini. Oke, kita kalibrasikan tester. Oke. Perhatikan, jarum tester hanya naik sedikit. Ini menandakan memang L atau induktornya ini melar teman-teman ya. Perhatikan nih, hanya naik sedikit tuh. Oke, kita ukur aja dari atas lagi untuk memastikannya ya. Ntar kita balik lagi mesinnya. Induktornya tertulis tadi di PCB kodenya 511 ya, ingat itu dia. Kita akan ukur. Bentar, kita posisikan tester biar enak. Mohon maaf ya, tester kita mereknya Toshiba soalnya, artinya toko sedikit bisa. Jadi suka di toko-toko baru dia normal ya. Ini juga tidak bisa sampai kandas karena mungkin ini baterai mungkin sudah melemah. Oke, kita akan ukur. Bentar, ini dia L nya. Oke. Agak sulit teman-teman, mohon maaf. Yuk, terukur hanya segitu. Artinya memang induktornya ini sudah melar ya. Nah,
Oh, ketika saya tekan dia naik teman-teman, nyambung. Oke. Jadi jadi bisa teman-teman nih. Nah itu dia sebenarnya yang bagus ya, induktor yang bagus seperti itu, dia naik tinggi ya sampai mentok kalau aslinya. Ini karena dia tester saya sih yang kurang mentok. Nah jadi bisa teman-teman. Jadi ada kemungkinan ini induktornya ini mungkin mengalami keretakan ya, mungkin di bodinya ya. Jadi ketika kita senggol-senggol dia nyambung, kemudian kalau disenggol-senggol lagi mungkin ini akan melar ya. Tapi kenapa tidak putus ya? Saya juga heran nih. Tapi jadi nyambung teman-teman. Kita ukur lagi posisi di belakang. Jadi penasaran kita teman-teman. Mohon maaf jika durasi agak panjang, soalnya memang asik kalau mencari kerusakan itu yang bikin penasaran ya. Ini dia L511, kita ukur dari belakang apakah jadi bagus. Oke, sudah terukur dan jadi naik teman-teman. Jadi dia nyambung lagi, jadi berfungsi, hanya gara-gara kita senggol-senggol ya. Tapi kita jangan terkecoh ya, kalaupun nanti ini bisa, kita harus ganti aja supaya kemudian hari jangan dia berulah ya. Udah, kalau gitu kita akan ukur ulang. Tadi di tegangan yang ada tertulis 3,3 volt, 3,2, dan di sini tadi 1,4. Apakah setelah nyambung seperti ini TV-nya bisa menyala? Kita nyalakan. Nah, ada suara. Ternyata bisa teman-teman. Kita ukur lagi. Ini 3,2, dan di sebelah sini yang tadi 1,4 jadi 3,2 teman-teman. Artinya sudah masuk sampai ke pin 9 ya, IC. Nah nih, dan TV-nya sudah nyala teman-teman. Sepertinya udah nyala. Kita akan lihat coba ke depan. Sebentar, kita jadi penasaran. Dan akhirnya bisa teman-teman, tanpa harus mengganti komponen teman-teman ya. Namun jangan terkecoh ya, karena kerusakan seperti itu bisa menipu kalau kita hanya modal nekat aja ya. Artinya kita biarin aja, jangan, kita harus ganti aja, ganti dengan L atau induktor yang lain. Atau bisa juga kalau teman-teman mungkin dalam keadaan lagi call job atau tidak ada L tersebut atau induktor tersebut, bisa gunakan resistor 1 ohm ya. Ini kita open dulu. Atau bisa juga gunakan kabel juga bisa, karena hanya gunanya sebagai fuse ya induktor tersebut. Bisa gunakan kabel aja, jumper atau resistor 1 ohm. Nah kita akan cari aja induktor yang lain yang sama. Kita punya mesin-mesin bekas LG, kita akan open, kita akan gantikan aja supaya lebih aman ya. Oke, jadi saya sudah ketemu ini L atau induktor dari mesin TV LG. Oke ya, ini yang masih bagus seperti ini. Ya akan naik mentok ya, karena ini jarum tester saya bergerak sampai di angka 10. Maklum ini tester juga mereknya Toshiba. Tahu kok sedikit bisa, jadi ya seperti ini jadi masalahnya. Sebenarnya bisa kita ganti, tapi sayang karena tester ini udah lama menemani saya, mungkin sudah terbilang legendaris ya, mungkin sudah ada kodamnya. Jadi sayang kalau untuk menggantinya. Biarlah kita gunakan saja selagi dia memang masih bisa berfungsi ya. Oke, ini dia masih oke ya. Ini dia kontak-kontak akibat tadi Toshiba. Toko sedikit bisa. Oke. Ini yang bagus. Kemudian yang tadi di mesin belum saya open, ini akan saya open bentar. Saya juga penasaran, mungkin saja L induktornya ini sudah retak bodinya ya, jadi dia terkadang nyambung terkadang enggak gitu.
maka jangan terkecoh, jangan kita paksakan dia, harus kita ganti aja. Sebentar. Tapi tidak retak ya teman-teman ya, tapi kok heran ya, kenapa bisa seperti itu, saya juga nggak tahu. Tapi ya ini jadi pengalaman juga, semoga saja pengalaman saya ini juga berguna buat teman-teman semua ya. Nah, perhatikan ketika kita udah open ini induktornya, dan kita ukur di luar, ternyata memang dia ini jadi putus ya. Tadi melar, kalau masih di rangkaian ini jadi putus. Tadi berarti dia antara bisa antara enggak, jadi sekarang ini dia udah putus. Ini dia. Kemudian kita ganti dengan nih, ini yang cabutan, dan ini yang tadi yang sudah putus ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kerusakan yang sangat simpel, tapi kalau enggak hati-hati mungkin bisa tertipu ya. Dan ini mati lampu. Aduh, untung aja udah bisa ya, lalu dia mati lampu. Oke lah teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin tutorial kita sampai selesai ya, walaupun sedikit panjang durasinya, tapi ya mohon maaf semuanya demi pemahaman teman-teman ya, biar paham. Kita akan pasang dan kita akan nyalakan nanti setelah PLN-nya nyala. Sudah nyala PLN-nya teman-teman. Jadi L atau induktornya sudah saya pasang teman-teman, penggantian tadi. Jadi kita akan nyalakan TV-nya, lalu kita akan ukurkan tegangan di kaki basis yang tadi terukur tidak ada ya, di kaki basis transistor horizontal output ini. Nah, ini kita akan ukurkan probe hitam di ground dan probe merah di kaki basis. Sebentar, posisikan tester pada skala kali 10 AC ya, karena tegangannya hanya sekitar 0,2 sampai 0,4 sekitar gitu. Nih kita ukur seperti ini. Oke, lalu kita akan nyalakan TV nya. Perhatikan jarum tester saya. Nah, dia bergerak sekitar 0,3 volt teman-teman. Nah, karena TV-nya sudah nyala, maka kaki basis transistor horizontalnya itu ada tegangan 0,3 VAC teman-teman ya. Nah, seperti itu. Itu adalah tegangan pulsa, dan itu adalah syarat TV menyala dengan normal ya. Nah, seperti itu. Jadi penyelesaiannya sangat simpel ternyata, walaupun kalau pengerjaannya tidak hati-hati nggak akan jumpa.